Selama perjalanan ini, Bu, pernahkah Ibu misalnya ada kasus yang betul-betul membekas di hati Ibu yang Bu lihat? Misalnya baik dari perempuannya kayak anaknya kayak yang paling membekas itu, termasuk juga lansia yang terlantar itu. Ada nggak itu? Hampir semua yang saya kunjungi ke lapangan membekas. Karena itu pelajaran hidup yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun saya berada. Contoh, saya turun ke Bukit Linggawano. Seorang ayah yang mengasuh putranya seorang diri cacat, membekas di hati saya dengan kekurangannya, tapi dia semangat untuk anak saya nggak boleh mati sia-sia. Masih ingat saya ketika saya datang ke sana, Bu Wakil, saya nunggu mati aja nih Bu Wakil gitu. Berusaha untuk tidak menangis ya, sekuat Tuhan. Di mobil akhirnya saya nangis. Di mobil saya nangis. Saya janji, saya ngomong dalam diri saya, cuma saya tidak lontarkan. Saya janji sama diri saya, Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Koplar, bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Koplar. Hari ini kita akan membahas pengalaman dan membahas ruang nyata yang ada di kehidupan kita tentang perempuan dan anak yang ada di Karangasem. Bahkan di Karangasem sendiri sekarang sudah mulai ada gerakan bagaimana perlindungan terhadap perempuan, bagaimana perlindungan terhadap anak yang ada di daerah ini. Di studio telah hadir Ketua sekaligus penggerak Forum Puspa, Forum Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Karangasem. Beliau adalah Ibu Putu Anggreni Pandu Prapanjalagosa. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Bu, mungkin kita sebelum kita membahas terhadap tema terkait bagaimana memberikan ruang perlindungan terhadap perempuan dan anak ini, Bu, kita flashback ke belakang. Bu masih ingat dengan sejarah kita menjadi jurnalis, Bu? Ingat sekali. Ya, Bu. Jadi jurnalis nggak gampang ya. Ya itu ya, Bu. Suka dukanya jadi jurnalis, wow. Ya, tapi lama. pengalamannya lumayan. Lumayan, Bu, ya. Artinya bagaimanapun juga basic itu tidak akan hilang ya, Bu, ya. Ya, pasti. Ya. Bu, kembali lagi soal tema tadi, Bu, terkait dengan Forum Puspa. Apa sih itu, Bu? Masyarakat bertanya-tanya tentang forum ini. Oke. Ya. Sebelum saya jelaskan apa itu Forum Puspa, Pak Tut, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengundang saya pada siang hari ini di podcast Koplar ya. Kita ngobrol sampai kelar katanya. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lewat podcast ini masyarakat lebih paham dan mengetahui apa sih Forum Puspa. Jujur, ketika saya didaulat menjadi ketua Forum Puspa ya sebelumnya, saya juga waktu itu menjabat ketua gabungan organisasi wanita Kabupaten Karangasem. Ya, ternyata Ibu Wagub, beliau juga adalah pembina penasehat untuk Forum Puspa di penggiat dia juga ya? Iya, sama. Jadi kita sejalan dengan yang di provinsi. Nah, beliau menghendaki bahwa Forum Puspa harus dibentuk di Kabupaten Karangasem. Nah, waktu itu Forum Puspa vakum. Jadi sekian tahun itu ada, tetapi ketika saya hadir di Karangasem,
ternyata sudah tidak ada, tetapi kita bangkitkan lagi dan itu super kilat sebenarnya. Semuanya serba kilat, termasuk proses rancangan SK itu sendiri. Jadi Forum Puspa itu forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Forum Puspa ini dibentuk dia lebih untuk kepemberdayaan perempuan dan anak. Jadi dia semacam forum partisipasi yang bisa diikuti oleh masyarakat, volunteer, LSM, penggiat sosial, relawan, siapapun yang punya keinginan untuk memajukan pemberdayaan perempuan dan anak bisa bergabung. Jadi Forum Puspa ini dibentuk untuk membantu pemerintah karena dia kegiatannya lebih ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat, mendengar langsung, melihat langsung, ya. Jadi merupakan apa ya saya bilang yang membantu pemerintah dalam hal ini. Iya. Seberapa penting sih Bu keberadaan Forum Puspa di Karangasem ini, Bu? Kalau menurut saya sangat penting. Kenapa? Tapi kembali berpulang kepada yang memimpinnya kembali. Jadi apapun itu, lembaga apapun itu, kembali berpulang kepada yang memimpin. Ketika dipimpin oleh orang-orang yang benar mempunyai rasa kemanusiaan, rasa sosial yang tinggi, lembaga itu akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tergerak. Jadi sangat penting sekali menurut saya di Karangasem forum ini ada, karena ketika forum ini ada hal-hal tertentu yang terjadi selama ini yang tidak bisa digarap oleh pemerintah daerah, tapi ketika kita turun bisa kita bantu selesaikan. Barangkali Bu bisa lebih difokuskan sedikit Bu, masalah apa sih yang ada di Karangasem sehingga Forum Puspa harus hadir di sini, Bu? Misalnya soal perempuan dan anak, seperti apa sih kondisi yang ada di Karangasem terhadap perempuan dan anak kita, Bu? Kalau secara fokus, secara lebih kompleks pemberdayaan perempuan dan anak. Kalau untuk perempuan itu banyak sekali perempuan di Karangasem, satu, tingkat pendidikannya masih kurang. Kemudian perempuan banyak yang menjadi kepala keluarga. Tingkat perceraian, kekerasan terhadap perempuan banyak. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian untuk anak, anak juga kekerasan terhadap anak masih banyak. Angka pernikahan dini masih banyak. Kemudian akhir-akhir ini banyak anak yang terlibat hal-hal yang negatif. Contoh ke narkoba ada, judi online, kemudian pergaulan bebas, seks bebas, itu. Dan sekarang masih banyak juga anak-anak yang saya lihat tingkat stresnya tinggi sehingga berpikiran pendek. Tadi Ibu sebutkan bahwa itu tingginya angka pernikahan dini di Karangasem. Apa faktornya, apa penyebabnya? Barangkali Bu, setelah Ibu turun barangkali bisa melihat ini, Bu. Faktornya banyak sih Pak Tut ya. Satu, ekonomi. Ekonomi, kemudian tingkat pengetahuan orang tua yang masih rata-rata. Ya, karena orang tua terutama yang punya anak perempuan nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, ngapain juga nanti kamu nikah kan gitu. Beda kalau dia punya anak cowok. Padahal kesetaraan gender itu kan tidak hanya untuk laki-laki aja, perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi itu kemudian tingkat ekonomi, faktor ekonomi, banyak masyarakat Karangasem yang ada di bawah garis kemiskinan. Itu faktor utama. Selain pernikahan dini yang Ibu sebutkan tadi, kalau nggak salah kasus KDRT yang menjadi korbannya ibu rumah tangga juga tinggi ya Bu? Tinggi. Dari pantauan Ibu, apa yang Bu lihat di sana? Banyak hal Pak. Satu, kembali faktor ekonomi jadi posisi peringkat utama ya untuk di Karangasem. Makanya selain itu juga
kemampuan perempuan, karena itu tadi tingkat pendidikan perempuan di Karangasem tidak seperti daerah lain, daerah rendah, dan mereka masih bergantung kepada suaminya. Walaupun mereka bekerja, sekedar bekerja, bukan mencari tambahan wawasan, enggak. Misalnya dengan tingkat pendidikan yang rendah, paling ngidang ngai porosan, ngai kulit canang, ngalih maman sampi, kayak begitu, kayak begitulah. Terus barangkali Forum Puspa punya strategi untuk merubah pola ini, Bu. Terhadap ibu rumah tangga. Apa yang Forum Puspa lakukan? Kebetulan dari kita dilantik sampai dengan saat ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, dan kebetulan untuk tahun ini kita akan berkolaborasi dengan Forum Puspa Provinsi, karena Forum Puspa ada di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di provinsi juga sama. Kita akan adakan semacam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perempuan, terutama perempuan, entah itu berupa pelatihan pembuatan, kayak dia suka masak, buat keripik apa penganan untuk bisa dijual. Jadi misalnya dia punya keahlian menjahitan, dia bisa dijual juga. Bahkan yang punya keahlian tata rias, berias, kayak salon itu juga mereka bisa. Dan rencana kami start bulan Maret akan bergerak. Bagian dari pemberdayaan kan ini? Iya, bagian dari pemberdayaan perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan itu kan banyak, Pak Tut. Tidak hanya memberikan sosialisasi bahwa ini loh sekarang kalau kekerasan terhadap ibu nggak boleh, terhadap bapak juga nggak boleh, ada sanksi hukum kan begitu. Jadi setidaknya mereka dapat, oh jadi naga sing tadi kekerasan kan begitu nih. Gitu. Nah selain itu kita juga ngajak mereka yang pengen belajar nggak perlu ngeluarin uang. Jadi mereka cukup datang kemana, bahkan kita mohon datanya kepada pihak desa maupun kecamatan, walaupun kadang kan desa, Bu, ampura anggaran nggak ada, nggak masalah, kita nggak butuh dikasih snack apa nggak, yang penting kita datang, siapkan orangnya, kita yang akan kasih pelatihan mereka. Terus untuk kasus anak ini, Bu, kan kebanyakan juga ada, terkadang anak yatim juga banyak kita temukan. Banyak sekali. Terus anak telantar juga banyak kita temukan. Terus bahkan anak yang untuk menuju pendidikannya juga belum layak juga banyak. Terus dari Forum Puspa itu, dari Forum Puspa sendiri setelah berdirinya, apa yang sudah dilakukan terhadap anak-anak ini, Bu? Untuk anak-anak, jujur kita belum terlalu fokus, Pak ya, karena kita masih mengambil di standar yang universal umum. Karena setelah kita turun, ternyata tidak hanya di kasus perempuan sama anak nih yang banyak, tetapi keluarga yang kurang mampu, kemudian yang cacat, yang belum tercover, baik itu dari segi jaminan sosial maupun administrasi kependudukan. Nah, itu juga kita ambil alih jadinya. Ibu temukan itu ya? Banyak. Dan terakhir saya ke Bukit Linggawana, saya mendaki waktu itu bapak itu 39 tahun, dia lumpuh dari dia umur 2 tahun. Lumpuh, tidak bisa jalan, jadi dari perut ke bawah itu lumpuh. Kemudian tidak hanya lumpuh, di perutnya juga ada tumor. Sedangkan bapaknya itu sudah lansia, bongol. Ini dia tinggal di perbukitan, lumayan terjal. Jadi kita hampir 1 jam 45 menit, hampir 2 jam kita mendaki itu. 39 tahun loh nggak punya KTP. Apanya yang salah kira-kira, Bu? Saya tidak mau menyalahkan ini itu ya, tapi Forum Puspa hadir, ayo kita selesaikan masalah. Memang ada laporan, sudah dilaporkan, ini sudah nggak, saya nggak mau. Kita
tutuplah Ya. hal itu. Siapa yang salah, siapa yang benar, saya tidak mau. Ya penting saat kini kita turun mendapatkan seperti itu, kita tangani langsung. Saya laporkan ke Disduk Capil. Akhirnya petugas Disduk Capil, kebetulan ada program jemput bola seperti itu, Pak Kawilnya juga mau nganter, mereka mendaki, akhirnya keluarlah KTP itu. Saya dengar juga Forum Puspa bukan sebatas ngurusin perempuan dan anak, bahkan sempat lakukan pendampingan ya terhadap korban asusila, benar itu? Pendampingan tidak, hanya saya sebatas memberikan support moral. Terakhir yang katanya nih, cuman saya tidak mau benar tidaknya, seorang anak perempuan yang katanya hamil, masih hubungan sedarah, karena oke, itu sudah di ranah hukum, saya tidak mau ikut campur, saya hanya memberikan support moral. Semangat, iya, karena anak ini yang cewek ini kan keterbelakangan, dia ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika dia hamil, kan mau melahirkan pun dia nggak bisa mengatakan sakit mau melahirkan, gitu. Sedangkan ibu bapaknya kerja serabutan. Untung itu dapat bantuan bedah rumah. Itu. Jadi kita sebatas memberikan support moral baik terhadap orang tua maupun si anak. Pendampingan tidak, karena itu bukan ranahnya kita. Jadi kita serahkan kepada PPA yang sudah membidangi, ada UPTD kan. Biarkan mereka memberikan support moral. Iya, kita berikan support moral. Artinya bisa disimpulkan begini, Bu Putu, bahwa Forum Puspa ini bukan semata-mata forum diskusi terhadap perlindungan perempuan dan anak, tapi juga menunjukkan kerja konkret di lapangan, Betul. kerja di lapangan. Betul. Bisa dicontohkan, Bu, apa yang sudah dilakukan oleh Forum Puspa terhadap gerakan ini, Bu? Ya, dari 27 Mei kita dilantik 2025 sampai dengan saat ini. Astungkare belum setahun, kita sudah banyak terutama turun ke masyarakat sekedar sambil mengecek, istilahnya kalau tiang orang campur ya bahasanya. Istilahnya tiang kalau turun ke lapangan sambil ngecek, sambil diskusi, mendengarkan keluh kesah mereka, kita bawa paket sembako. Nah dari sana contoh yang di Umanyar Ababi, ada 2 anak cacat, bapaknya kerja serabutan, saat kita hadir hujan deras, atapnya jebol. Atapnya jebol. Dari sana saya berpikir, sembako mungkin bisa meringankan beban mereka saat itu. Tapi setelah sembakonya habis, toh tetap bocor kan. Belum lagi mereka pindahin anaknya yang cacat 2 ini, belum ngitungin bikin darang nasi apa, setidaknya mereka nyaman lah. Akhirnya saya berinisiatif membuka donasi, saya bikin rekening Forum Puspa. Saya ajukan, saya buat proposal, saya bikin minta CSR, dan Astungkare karena niat kita baik, akhirnya kita dapat donasi, kita benerin atapnya. Dari RAB sekitar 13 juta begitu. Ternyata karena jujur saya orangnya saklek di lapangan, jadi saya nggak mau minta apapun. Ini donasi, uangnya donasi orang, kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi di toko bangunan pun dikira mungkin dalam tanda kutip mau minta fee atau apa, nggak mau saya. Akhirnya dikasih harga the realnya, bisa dapat susuk sekitar 3 jutaan apa 4 juta sisa. Jadi atapnya bagus. Dan sekarang mereka tidak kehujanan. Ya. Artinya Bu, setelah Ibu turun itu ya masih banyak ya warga yang belum terpasang. Banyak sekali Pak Tut, banyak sekali. Makanya forum ini penting. Karena kalau mengandalkan pemerintah daerah belum bisa. Dan keterbatasan anggaran itu ya? Atau gimana? 1, keterbatasan anggaran. 2, keterbatasan SDM. Contoh dinas sosial kalau menurut saya di Karangasem terlalu gemuk. Karena dia membidangi 3 bidang itu kan, sosial,
pemberdayaan perempuan perlindungan anak, kemudian BKKBN. Ini terlalu gemuk kalau menurut saya. Sedangkan di sosial saja sudah banyak kasusnya. Ya betul. Belum lagi di pemberdayaan perempuan dan anak, kasus anak banyak kan pendampingan, belum KDRT, kemudian belum lagi di BKKBN. Ya betul. Itu makanya forum ini penting. Karena dengan kita meng-share kegiatan kita secara real, ini loh masyarakat tahu benar-benar ada hasilnya dan astungkare. Jadi RJ itu saya buka untuk masyarakat yang mau nyumbang donasi, tidak hanya berupa barang, pakaian layak pakai, sembako, bahkan 1 liter minyak pun kita terima, kita catat. Jadi saya punya bendahara, saya punya sekretaris, kita catat. Dan sekarang kita masih ngumpulin donasi untuk bikin MCK di daerah Abian Canang. Itu cacat. Itu diasuh oleh ibunya yang sudah tua. Sedangkan mereka nggak punya MCK. Kasus-kasus semacam ini hampir terjadi di semua kecamatan, Bu, di Karangasem. Hampir, cuman ada yang parah, ada yang tidak. Terakhir saya ke Manggis itu bapak itu mungkin kelihatan normal ketika kita ajak bicara. Tetapi bapak ini kan sebatang kara, dia masih punya paman, cuman pamannya di Tabanan, jadi tidak terurus, dia sendiri. Ternyata dia ada semacam ngeblank begitu, mentalnya nggak bagus. Sekarang dia ngomong nyambung, tetapi dia bengong begini. Nah, waktu ini kita bersihkan rumahnya, kita bersihkan kamarnya, dan astungkare pemerintah desa setempat di sana karena masih keluarga jauh dari Pak Mekelnya. Ini nanti akan dibuatkan MCK juga dari desa. Di Manggis ini ya? Iya, di Manggis. Dan waktu ini kita juga sudah bersihkan. Mudah-mudahan dengan begitu mentalnya dia tahu malu lah mungkin dia ya, tapi ini memang butuh terapi. Cuman kami karena mulai sudah dilirik masyarakat, kita agak kewalahan nih Pak Tut, bener? Karena kan satu SDM saya juga di Forum Puspa, saya masih sedikit, dan ini juga masih ada yang bekerja jadi belum bisa fokus. Kita pakai ketika hari-hari libur kita bekerja. Mungkin Bu Putu dalam satu kalimat, apa tujuan besar dari Forum Puspa di Karangasem? Satu kalimat ya, setidaknya membantu masyarakat. Apapun itu, membantu masyarakat biar tidak ada lagi masyarakat yang satu yang tidak layak, yang setidaknya masih pokoknya tidak miris lah. Baik Bu Putu, obrolan kita semakin menarik. Pemirsa, kita rehat sejenak, tetap di Koplar. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Idah jangan ngajak niki ngene. Angin dia masih niki. Dan dia hidang namanin. Karena niki ampun padem sarape asigar kocak benten. Bapak nanti diangkat tenan nggih. Diurus. Nggih. Siap. Ini Bu nggih. Nggih, sareng-sareng.
Apa yang memang bisa gini hati. Mani naik cari masuk influennya. Tidak masuk naik cari. Jajan yang segar. Halo. Bu, selama berdirinya Forum Puspa di Karangasem, terus dalam menemui masyarakat, katakanlah kelompok perempuan, baik anak dan lansia, tantangan terbesarnya itu apa sih? Tantangan terbesarnya adalah, jujur saya sendiri, saya pribadi, ketika kita hadir tapi tidak bisa memberikan satu hal meringankan dari mereka. Misal sampai saat ini contoh saya masih beban karena saya belum bisa bikinin yang di Abian Canang MCK. Karena kita masih kekurangan donasi. Dari RAB 9 juta kita baru ngumpulin sekitar 5 juta uang cash. Tapi di tempat lain kita sudah bisa belikan kasur yang layak, kita bersihkan. Jadi ketika Forum Puspa turun tidak sekedar membawa sembako, tetapi kita gotong royong juga membersihkan, dan kita rencana jangka panjang. Contoh kayak tadi perbaikan atap dan MCK. Jadi kalau sembako pikiran saya singkat ya, pendek. Tapi kalau misalnya mereka dibikinin MCK, dibikinin rumahnya yang layak, kan layak lah mereka untuk bekerja, untuk ke depan. Memanusiakan mereka. Iya, memanusiakan manusia. Ya. Kembali di awal Ibu bilang tadi itu bahwa masih ada masyarakat pada lansia ya, yang tidak memiliki KTP. Berapa kasus Bu temukan ini? Sementara baru satu kasus itu. Kasus ya. Tapi ada juga yang di Umahanyar, itu karena cacat. Sebenarnya dia sudah berumur 17-20 tahun, tapi karena cacat kelihatan seperti anak kecil. Karena keterbatasan waktu orang tua, karena anak ini cacat nggak bisa ditinggal. Jadi mereka nggak tahu ngurusnya gimana, padahal harusnya gampang. Mereka tinggal lapor ke kadusnya, nanti kadusnya yang menindaklanjuti. Dan Astungkare sudah dari dibikinin. Penerimaan bantuan pemerintah, misalnya yang sempat Ibu cek ke lapangan itu Bu, ada nggak bersesuaian misalnya dari segi kondisi masyarakat yang ada, sebenarnya ini masih layak, masih bisa, tapi masih dapat bantuan, ada seperti itu Bu? Masih ada. Masih ada ya. Masih ada walaupun tidak semua. Apa yang harus dilakukan perbesar ini Bu untuk meluruskan ini Bu? Untuk meluruskan ini, yang satu yang jelas sosialisasi. Kita kolaborasi antara dinas terkait, Dinsos, dan kita juga berupaya ketika kita turun, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan sempat kita sudah ngumpulin Kawil, Kadus, bahkan Pak Mekel, bahwa untuk perbaikan data DTSen itu kan ada di desa. Jadi benar-benar kami memohon waktu itu di MPP kita adakan rakor singkat tetapi bermanfaat begitu. Saya mohon untuk Kawil, Kadus, Pak Mekel memprioritaskan warga masyarakatnya, satu yang cacat, yang kurang mampu, kemudian perempuan dengan sebagai kepala keluarga. Jadi yang punya kebutuhan khusus itu diutamakan untuk masuk, terutama di desil 1 sampai 5. Karena yang berhak mendapatkan bantuan itu adalah warga masyarakat yang ada di desil 1 sampai 4 atau 5 itu. Masih ada yang tercecer model begitu? Masih ada. Masih ada. Makanya itu perlu, karena petugas di lapangan juga satu terbatas ya. Jadi perlu proaktif juga dari masyarakat. Dan juga ada masyarakat yang sudah mulai mapan kehidupannya untuk memberikan ke yang lebih berhak. Jadi dia dengan legowo istilahnya
saya nggak usah dikasih bantuan lagi lah, kasih yang lebih membutuhkan, saya sudah bisa, saya sudah bekerja, misal seperti itu. Nah ini yang perlu disadarkan lagi gitu. Mungkin untuk gini Bu, kembali untuk ke perempuan dan anak dulu, melihat kasus yang Ibu temukan itu, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini Bu? Untuk saat ini saya rasa kerjasama dengan seluruh komponen yang ada sangat penting. Karena kalau pemerintah daerah sendiri saya rasa belum bisa. Belum bisa maksimal karena satu, dari sisi anggaran APBD belum memungkinkan. Dari sisi SDM juga masih kekurangan. Jadi nggak ada salahnya menggandeng semua lini yang itu hasilnya positif, why not? Jadi menurut saya kita gandeng aja, cuman kasih mereka batasan. Contoh, banyak relawan kan dari luar Karangasem yang masyarakat kita bagus dan mereka ngasih bantuan. Kan pemerintah diringankan. Ya, betul. Cuman terkadang relawan-relawan terutama kayak konten kreator ya, kayak saya nggak sebut, itu kadang mereka pakai apa ya, nyari untung aja, buka open donasi, tetapi setelah itu hanya untuk mencari untung mencari untung, bahkan tidak ada permisi lah sebelum mereka tayang di media sosial. Harusnya mereka confirm dulu ke lapangan, benar tidak apa yang sudah dilakukan pemerintah. Karena kebanyakan yang ini fakta di lapangan, ketika saya turun, pemerintah sudah berupaya, ini sudah bergerak, tapi seolah-olah pemerintah nggak bergerak karena ulah dari medsos ini. Mereka boleh dikatakan begini, mereka sengaja menjual kemiskinan untuk keuntungan mereka. Betul. Ada yang seperti itu, tapi tidak semua. Tidak semua ya. Karena ada juga relawan yang bagus, yang baik. Cuman kadang kalau saran saya, collab lah dengan dinas terkait. Apa sih bantuan apa? Karena kalau sekedar sembako, bagi saya lumrah dan itu tidak tahan lama. Misal mereka perlu ditaruh di rumah sakit atau apa untuk biar sehat atau apa, lebih baik itu dibiayai, kan lebih bermanfaat. Dan edukasi juga. Iya, edukasi. Kalau misalnya mereka perlu bedah rumah, yang memang benar-benar perlu bedah rumah. Tapi misalnya kalau lansia yang berpotensi terlantar, sudah tidak punya keluarga, kan rugi dibikinin bedah rumah. Bu, belakangan ini saya amati Bu di medsos berajin sekali turun bersama dinas sosial dalam rangka ini juga Bu. Salah satunya ya, karena kita partner. Saya Forum Puspa ada di bawah dinas sosial. Jadi kita tetap berkolaborasi, bekerja sama. Jadi apapun kita sharing ya, partner sharing, koordinasi. Bu, ada begini Bu Kadis. Ya, Bu Ketua, ini ada gini-gini, sudah dinas sosial ingin, oh ya, berarti terima kasih dinas sosial yang menyelesaikan kasus yang di sini, saya ambil yang sebelah sini. Gitu. Jadi kita berbagi. Terus bagaimana Bu Forum Puspa yang baru bangkit ini untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat Bu? Tugas berat buat saya, karena kepercayaan itu yang utama. Tapi saya berusaha kepada struktur organisasi kepengurusan, saya menanamkan satu, transparansi. Jadi apapun bentuk bantuannya kita akan buka secara terbuka, baik itu berupa barang maupun berupa uang cash. Makanya saya bikinin rekening Forum Puspa. Jadi kan gampang kalau misalnya uang cash yang masuk dari siapa, kita tinggal cetak rekening korannya saja. Tapi kalau misalnya berupa barang, itu pun dicatat. Semuanya donasi nih. Donasi. Dan jujur, untuk mulai membuka itu beratnya minta ampun. Tugas berat buat kita sambil jalan
melihat permasalahan di bawah sambil kita membudayakan kenapa tidak berdonasi. Selama perjalanan ini Bu, pernahkah Ibu misalnya ada kasus yang betul-betul membekas di hati Ibu yang Bu lihat? Misalnya baik dari perempuannya kayak anaknya kayak yang paling membekas itu, termasuk juga lansia yang terlantar itu. Ada nggak itu? Hampir semua yang saya kunjungi ke lapangan membekas. Karena itu pelajaran hidup yang tidak pernah saya dapatkan dimanapun saya berada. Contoh, saya turun ke Bukit Linggawano, seorang ayah yang mengasuh putranya seorang diri cacat, membekas di hati saya dengan kekurangannya, tapi dia semangat untuk anak saya nggak boleh mati sia-sia. Masih ingat saya ketika saya datang ke sana, Bu Wakil, saya nunggu mati aja nih Bu Wakil gitu. Dalam situasi ini apa yang Ibu lakukan terhadap keluarga itu, Bu? Yang jelas saya berusaha waktu pas datang pertama kali itu berusaha untuk tidak menangis ya. Tapi sekuat Tuhan di mobil akhirnya saya nangis. Di mobil saya nangis. Saya janji, saya ngomong dalam diri saya, cuma saya tidak lontarkan, saya janji sama diri saya, Bapak ini harus punya KTP, Bapak ini harus punya bantuan. Dan saya pesan sama kawilnya, besok kalau ada apa-apa info ke saya. Karena ada anak Bali kan, Pak, Mujang tadi desa ngoyong, tak bilang begitu. Kan wenten keluarga di desa. Dan Bu, lungan yang dimel istilahnya kalau mereka. Dimel. Tiang ngoyong di desa, di keluarga, ada rasa omongan enak Bali kan biasa. Meratin duen ngoyong dini kan, betawang cacat, kini pidam, apalah. Perasaan selaku seorang ayah dengan anaknya yang kondisi seperti itu, karena sudah cacat, misi tumor, patut gila lah itu. Jadi dia hanya kayak begini aja, ada itu fotonya. Dan langsung sekarang dia udah punya KTP, mudah-mudahan bantuan terus ngalir ke dia. Selama Ibu menjalankan tugas mulia ini, Bu, ada nggak tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat atau Banjar yang membantu kerja mulia ini, Bu? Jujur selama saya turun, hampir semua, terutama kawil-kawil ya, Bapak Kawil, Pak Kadus, Pak Bekel, welcome dengan kegiatan kami, karena mungkin dari sekian tahun baru kali ini yang benar-benar hadir ke masyarakat. Saya bilang, Ampura, saya baru bisa hadir. Walaupun mungkin saya belum bisa berbuat banyak karena keterbatasan kami. Tapi ternyata masyarakat itu dikunjungi saja sudah, wih, gila. Ya. Baik Bu Putu, nanti kita lanjutkan obrolan ini. Ada rasa haru lagi ini. Pemirsa, tetap di Kopla. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect.
Bu, melihat cerita tadi Bu, yang Bu sampaikan tadi, saya bisa menafsirkan bahwa kesenjangan sosial di Karangasem begitu tinggi ya Bu. Tinggi sekali Pak Tut. Tinggi sekali. Tidak hanya kesenjangan sosial, kemiskinan juga. Kalau dibilang kebodohan, enggak sih. Rata-rata sudah bisa, cuman tingkat melek pengetahuan, tingkat melek huruf masih kurang. Masih kurang ya. Iya. Apa yang akan harus dilakukan oleh Forum Puspa untuk menggenjot ini? Keinginan kita besar, tetapi ininya kita kekurangan ya. Ya. Tangannya kurang, kakinya kurang, nggak bisa menggapai. Tapi kita optimis, pelan-pelan. Karena untuk menjadi baik itu tidak lepas dari susah dulu lah. Gitu. Jadi kita berupaya apa yang bisa kita lakukan itu dulu kita kerjakan sambil kita berencana untuk ke hal yang lebih baik lagi ke depannya, karena kita masih punya mimpi besar. Semoga Karangasem kelak punya semacam geria lansia lah, atau semacam panti jompo atau rumah singgah lah yang bisa jadi pilot project seluruh. Ini angan-angan dari Angan-angan yang kalau saya bilang mimpi ya, mimpi Forum Puspa bagaimana Iya. Karangasem punya rumah singgah untuk lansia. Iya, Mudah-mudahan terkabulkan Bu. Astungkar. Bu, barangkali kita kembali pada tema awal, bagaimana perlindungan perempuan dan anak. Seberapa besar peran keluarga dalam mencegah misalnya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan, termasuk juga anak. Karena pengamatan kami selaku jurnalis Bu, kasus kekerasan perempuan rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak sangat tinggi Bu. Iya, betul sekali. Dan apa namanya ya, untuk meminimalisasi hal itu sebenarnya pemerintah dan juga dinas terkait terus mengadakan sosialisasi. Cuman terkadang yang namanya masyarakat ya, satu di mindsetnya masyarakat sekarang itu, saya masih ngalih cuan, Betul ya. masih utamain nyari cuan. Tapi ketika ada undangan sosialisasi apa, masih dianggap enggak lah, tar dulu lah. Padahal itu ilmu, bekalnya mereka. Atau barangkali kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender ini Bu. Iya. Perempuan selalu menjadi kaum dilemahkan. Iya, satu sisi begitu, tetapi satu sisi kesetaraan gender juga sudah mulai di Karangasem. Cuman untuk memaksimalkan itu masih perlu upaya. Masih perlu upaya, tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga contoh-contoh konkret. Makanya peran keluarga, ini dari keluarga terkecil ya. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu menjadi contoh untuk anak-anaknya. Nah, yang lebih besar lagi di lingkungan Banjar, apa, ya, misalnya mengadakan apalah acara bermanfaat begitu, tidak sekedar hari ibu saja, tidak sekedar lomba-lomba saja, kan begitu. Misalnya hari Kartini tidak sekedar mengenang perjuangan emansipasi R.A. Kartini, enggak, tetapi dengan contoh konkret lah. Itu sih seharusnya. Barangkali Bu ada pesan Bu, baik kepada kaum ibu, bapak dan generasi muda kita, bagaimana bisa saling melindungi sehingga tidak terjadi kekerasan ini. Ada pesan dari Ibu barangkali Bu? Pesan saya untuk kaum perempuan dimanapun berada, bahwasanya kita setara dengan kaum laki-laki. Jadi jangan takut untuk belajar. Usia boleh tua, tetapi namanya belajar, namanya menimba ilmu nggak harus duduk di kelas ya, dari seorang guru, enggak. Tetapi dengan bergaul kan, misal ibu-ibu ngayah itu juga belajar. Dari perbincangan itu dapat
ada berita begini katanya ini nambah kan wawasan ilmunya. Jadi untuk menambah ilmu belajar itu nggak harus belajar di kelas, Pak Tut. Ketika kita ngobrol dengan orang lain kan bersosialisasi, arisan, tapi arisannya yang positif, kembali begitu ya, kayak ada diskusi yang namanya sekarang medsos. Ibu-ibu pasti semua pegang HP, cuman kadang ibu-ibu sekarang sering TikTokan, FB-an. Ketika saya memberikan pembinaan, saya pesan sabar ibu-ibu, boleh ibu-ibu TikTokan, FB-an, tetapi di sela-sela itu carilah berita yang bermanfaat, menambah nilai plus kita, karena jadi seorang perempuan tidak hanya bisa mencari uang, tidak hanya bisa mepayas, jadi nak bali ini kesuka. Satu sisi ngempu anak, jadi istri yang baik, ngatur waktu untuk ngayah, konen untuk mepayas, konen untuk kebutuhan rumah tangga, DLL-nya. Jadi beda mungkin dengan wanita di luar Bali, Ya betul. ya kan? Harus bisa ngayah Banten, harus bisa Mekidung, sekaralit minimal kan begitu. Kekentalan adat dan budayanya itu ya. Iya, itu. Menurut Ibu, Bu, barangkali dari segi nilai-nilai budaya Bali, yang mana sih yang bisa menjadi kekuatan untuk melakukan pelindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Bu? Dalam nilai-nilai budaya yang kita miliki di Bali, misalnya saling mau bagaimanapun juga perempuan itu tetap kita hormati, anak tetap kita sayangi. Ya. Dalam pandangan Ibu seperti apa, Bu? Itu. Iya, nak balik orang loh luweh ya, loh luweh, kemudian tetap namanya etika itu diutamakan, karena dengan cara seperti itulah kita mengcover diri kita sendiri, betul. kan begitu ya. Contoh kecil lah ya, ketika suami tidak ada di rumah gitu misalnya, lebih baik tidak menerima tamu lawan jenis. Itu kan termasuk budaya. Misalnya ngobrol dengan lawan jenis jangan terlalu dekat, berjarak, itu juga satu proteksi diri kita. Ketika perempuan menjaga jarak, dia memproteksi diri, lawan jenis dia sudah paham, nggak mungkin dia akan melewati itu, kecuali dalam tanda kutip kelainan begitu ya, seorang kriminalitas, oke, kan begitu ya. Tetapi ketika masih tahap normal, jadi proteksi itu tetap yang namanya attitude, etika. Ini juga akan bisa mampu meretas tingkat kekerasan terhadap ibu rumah tangga itu ya. Iya, dengan pasti. attitude ini ya. Iya, karena menjadi perempuan, menjadi kekerasan dalam rumah tangga kan tidak hanya sebatas suami cemburu, Ya, betul. ya kan? Ya, Tapi betul. ketika seorang istri juga melalaikan tugasnya, bisa jadi kekerasan dalam rumah betul. tangga kan ya. Harusnya ya nyakan, ngetiktokan. Gimana nggak marah suaminya? Belum tentu kekerasan dalam rumah tangga kesalahan ada di suami, bisa jadi dari istri. Jadi akar masalahnya dilihat dulu, kekerasan dalam rumah tangga kan begitu. Kecuali istrinya sudah melaksanakan tugasnya, suaminya tetap kekerasan, ya kelainan suaminya kan Ya, begitu. betul. Ya, jadi kita lihat kembalilah akar masalah kekerasan itu. Cuman pesan saya seringkali ketika pembinaan, tugas seorang perempuan jangan dilupakan. Kalau dia sebagai istri, biar tinggi jabatan apapun, ketika kita di rumah, kita kembali ke seorang istri. Ya, betul. Ya kan, seorang ibu, ngempu nak cerai, bisa ngai Banten, nyakan, ya kan, kembali. Terlepas dari apapun jabatannya, seorang menteri, seorang presiden, Bu Mega pun yang dulu presiden, tetap ketika dia kembali, dia akan seorang ibu, masak segala macam. Itu. Bu, apa ya harapan dari Forum Puspa Karangasem ke depan, Bu? Melihat ketimpangan yang terjadi ini, Bu. Harapan Sejalan kami sosial yang terjadi, gitu. Apa harapan? dari kita turun ke masyarakat khususnya di Karangasem, setidaknya Forum Puspa Karangasem ingin bermanfaat untuk masyarakat Karangasem. Kita dibentuk
untuk mereka. Kita bermanfaat apapun itu. Terutama kita membantu tidak hanya di segi perempuan dan anak saja, tetapi kita bisa mengurangi angka kemiskinan, keterbelakangan, kemudian keterbatasan karena disabilitas, cacat, berkebutuhan khusus dan sebagainya. Kita berharap Forum Puspa ada untuk masyarakat Karangasem, terutama yang membutuhkan. Barangkali Bu, dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah, terutama terhadap dalam menangani masyarakat yang Ibu sampaikan ini, Bu, dari Forum Puspa? Menurut kami dukungan pemerintah terutama menerima keberadaan kami, bahwa kami ada bukan hanya sekedar dibentuk, sekedar di atas kertas, sekedar di SK, nama tercantum, enggak. Kami hadir memang benar-benar ada. Dan kami mendokumentasi semua kegiatan kami. Bisa dilihat, kami juga ada medsos, Forum Puspa lengkap, ada di TikTok, Instagram, dan FB. Saya buatkan itu karena saya ingin, ini loh Forum Puspa Karangasem. Dalam artian, kita tidak butuh validasi Pak Tut, kita tidak butuh pengakuan. Sekali lagi, Forum Puspa hadir, wah, jangan-jangan ini hanya, apa ya, biar ngeramein ini aja medsos, biar kelihatan wow, biar diapresiasi. Enggak, kita nggak butuh itu. Yang jelas kita hadir, kita turun ke lapangan, orang mau ngomong apa, IKP. Emang gue pikirin. Misalnya Bu, jika ada warga yang ingin mohon bantuan atau perlindungan, kemana mereka harus mengadu, Bu? Untuk Forum Puspa ini ada yang kontak person yang disampaikan barangkali? Untuk itu kita belum ada, tapi kita rencana bikin. Tapi di medsos biasanya sudah mulai, karena baru-baru ini ada yang ngirimin video, Bu mohon dikunjungi ini, ke ini. Kalau mereka belum tahu, bisa ke dinas sosial, toh juga kita ada di bawah dinas sosial. Jadi mereka bisa menghubungi dinas sosial. Biasanya Bu Kadis ketika kekurangan, Bu Ketua ini ada ini kita belum sempat, oh ya kita yang tidak lanjuti, seperti itu. Jadi ke depan kita mohon ketika kami ada usulan misal, tapi beberapa kali Astungkaro usulan kami di ACC, contoh ketika kami mengusulkan bedah rumah, kami nggak tahu karena udah akhir tahun nih Pak Tut, tahun lalu nggak tahu kemana ngusulin, dapat info ulang tahun Korpi katanya ada bedah rumah. Kita coba ke sana. Masuk ke sana. Kita kasih syarat, ternyata di ACC karena memenuhi syarat betul. Jadi dapatlah bedah rumah Astungkaro. Jadi ke depan kami mohon kerjasama yang seperti itu. Jadi misal mereka butuh terapi, kita hubungi puskesmas tempat. Ketika puskesmas tidak bisa, dinas kesehatan punya kewenangan entah dikirim kemana, kan begitu. Nah, ketika butuh bedah rumah kemana nih? PU. Kalau misalnya dana desa nggak bisa, PU, kan begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kami inginkan. Yang jelas kami tetap sesuai prosedur. Silahkan adakan apa ya namanya ya, pengecekan dulu dari usulan kami. Usulan, datanya jelaskan Ya, begitu, Bu. pasti. Bu, apa pesan penutup Ibu untuk masyarakat Karangasem, Bu? Pesan penutup saya, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup membutuhkan orang lain. Ayo kita saling membantu, saling menolong, saling menghargai, ngiring memanusiakan manusia, karena masih banyak orang yang membutuhkan di sebelahnya, orang yang mampu tetapi tidak aware. Ayo dong, sisihkan sedikit. Kemanusiaan, kegiatan sosial nggak harus dengan materi ya, uang. Bu, saya nggak punya materi, ikut dong misalnya gotong royong. Ayo. Bahkan ada yang menitipkan, Bu,
Ibu sering bakso, saya nitip dong, saya hanya bisa ngasihin sumbangan minyak seliter. Ayo, nggak apa-apa. Itulah dari hati, keikhlasan, gitu ya. Jadi ke depan saya mohon, masih banyak masyarakat Karangasem yang ada di bawah garis kemiskinan. Kalau nggak kita sama-sama mengentaskan itu, nggak mungkin bisa. Jadi ada peran pemerintah, dari kami Forum Puspa, dari pihak lain pengusaha. Ya, ayo sama-sama ngiring dari kita, oleh kita, untuk kita. Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama. apresiasi dan ketulusan Ibu menjalankan tugas mulia ini. Sukses Tungkare. Sahabat Koplar, demikian tadi kita dapat belajar banyak dari Bu Putu Anggreni. Bagaimana persoalan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk juga lansia, bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, apalagi melihat kondisi Karangasem yang ada. Sahabat Koplar, saya Ketut Parwate undur diri. Sampai bertemu di podcast Koplar berikutnya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Susumu Ibu. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika mohon izin melayani. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika mohon izin melayani. Mas, selamat ulang tahun ya Mas. Saya masih tanggal 10 bulan depan. Mas Roy kan? Saya Boy. Oh, aduh. Maaf Mas, saya kira teman saya, Roy. Mas, hati-hati. Jangan sembarangan share data diri. Benar juga ya. Ingat, kata sandi yang kuat harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit ditebak. Semakin panjang kata sandi, semakin aman. Disarankan untuk menggunakan lebih dari 8 karakter. Gantilah kata sandi secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak. Hindari kata sandi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau password. Gunakan kombinasi acak yang lebih sulit untuk ditebak. Jangan gunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika satu akun dibobol, akun lain tetap aman.